Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel YouTube Pintar Beasiswa. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman semuanya terkait bagaimana sih cara membuat KIP kuliah tetapi gak punya kartu KIP ketika SMA gitu. Nah, ini banyak banget teman-teman semuanya yang bertanya ke channel YouTube Pintar Beasiswa karena ini menurut saya krusial ya teman-teman, untuk teman-teman ketahui apa sih caranya atau bagaimana maksudnya dan sebagainya gitu. So silakan kalian simak videonya sampai dengan selesai ya. Nah, tapi teman-teman semuanya, sebelum ke videonya, aku mau sharing dulu ke teman-teman. Alhamdulillah, aku udah buat sebuah karya, yaitu ebook Pintar Beasiswa, di mana di sini aku udah bedah semua beasiswa itu dari awal. Ini bagi pemula banget ya, teman-teman. Ini seperti di sini ya, ini daftar isinya yang bisa kalian dapatkan. Ini semua mumpung lagi promo, teman-teman. Harusnya harga normalnya 100.000, tapi promo jadi 10.000 rupiah. Tuh ingat ya teman-teman, ini hanya promo untuk 100 orang, tercepat aja, jadi 10.000 rupiah. Kalau teman-teman mau e-booknya, silahkan kalian klik aja link yang ada di layar teman-teman atau di deskripsi ya. Karena ini terbatas dan terjangkau, aku yakin ini semua pasti akan bermanfaat banget buat teman-teman. Dengan uang 10.000 rupiah, teman-teman udah mendapatkan itu semua gitu. Nah, teman-teman, aku mau sharing lagi ke teman-teman yang memang baru pertama kali di channel YouTube ini dan baru pertama kenal tentang KIP kuliah. Jadi kayak gini, bahwa KIP kuliah itu adalah sebuah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah ke teman-teman semuanya, ke para penerimanya yang memang dalam keluarga rentan atau memang dalam keluarga yang masuk kategori perlu dibantu untuk beasiswanya gitu. Artinya masih belum mampu untuk membayar uang kuliahnya secara mandiri. Tapi memang dibuktikan dengan ada beberapa hal dan juga berprestasi gitu teman-teman. Dengan tujuan nanti kalau misalkan udah diberikan beasiswa ini, nanti diharapkan bisa meningkatkan taraf hidupnya, taraf ekonomi keluarganya gitu teman-teman. Nah, sedikit ulasan juga buat teman-teman semuanya bahwa KIP kuliah ini nama lainnya dulu yaitu bidik misi ya teman-teman, dimana ini tuh udah ada tahun 2010, dimana lahirnya dulu namanya bidik misi ini 500 sampai 600 ribu ya dulu uang sakunya. Kemudian lambat tahun bidik misi itu terus berlangsung hingga akhirnya 2020 itu berganti namanya itu KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yaitu 700.000 rupiah. Nah, tapi ketika 2021 sampai 2023 itu namanya ganti teman-teman, itu KIP Kuliah Merdeka, dan uang sakunya udah naik yaitu jadi 1.100.000, dan ini lokasi aku ya di IPB, dan ini tergantung dengan lokasi kampus. Maksudnya gimana Kak? Jadi memang ada beberapa daerah yang memang perlu biaya hidupnya lebih mahal, atau memang biaya hidupnya itu nggak terlalu mahal dan sebagainya. Misalnya di Jakarta itu kan agak mahal ya teman, bukan agak sih, emang mahal ya teman-teman, sehingga uang sakunya itu 1,4 ya, 1.400.000, dan itu adalah uang saku paling tinggi ya teman-teman kayak gitu, dan paling murah itu kalau nggak salah 700.000 rupiah. Nah, kemarin aku sharing juga ke teman-temanku yang memang keterima di UIN, Universitas Islam Negeri, yang memang di bawah naungan Kemenak, itu dia dapat 700.000 rupiah juga, walaupun memang dari Jakarta gitu. Itu memang ada disclaimer teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, perjalanan singkat dari beasiswa ini yang memang teman-teman perlu ketahui juga. Nah, di sini aku juga pengen nge-highlight ke teman-teman semuanya kalau aku juga gak punya KIP atau PIP ketika SMA. Aku juga punya teman-teman, aku nggak punya kayak gitu juga teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang bisa dapat beasiswa tersebut. Ini alhamdulillah banget bisa keterima beasiswa itu. Dan bahkan memang sekarang juga masih menerima beasiswa tersebut. Padahal ketika SMA aku nggak punya kartu KIP atau kartu PIP ketika SMA. Dan malah ada temanku yang memang dapat kartu tersebut tapi nggak dapat ketika kuliah gitu. Nah, ini memang ada beberapa faktor yang memang nanti aku juga bakal coba jelaskan teman-teman. Nah, jadi di sini udah terjawab ya teman-teman, bahwa kalau misalkan nggak punya KIP SMA atau PIP itu juga tetap masih bisa ya daftar beasiswa KIP kuliah. Buktinya aku juga dulu masih bisa gitu ya daftar walaupun nggak punya gitu. Nah, memang ada beberapa hal yang memang harus kalian ketahui, bahwa persyaratannya itu di sini yang memang persyaratan yang pertama itu memang punya kartu KIP ketika SMA atau PIP ya. Tapi di sini
penghubungnya, konjungsinya tuh atau ya teman-teman. Memang nggak harus punya KIP SMA, tapi atau tuh berarti memang bisa iya bisa enggak gitu. Dalam artian kalau misalkan ada juga alhamdulillah, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting di sini teman-teman masuk ke dalam kategori DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, aku masuk nih teman-teman, masuk ke dalam data ini, data DTKS ini, atau menerima bantuan seperti PKH, PBIJK, BPNT dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ketika kuliah, daftar kuliah, aku kan nggak punya KIP pas SMA. Nah, aku tuh terdaftar di DTKS dan juga penerima PKH. Nah, ini mungkin yang memang bisa menguatkan aku mendapatkan bantuan tersebut gitu. Nah, gimana keadaan kalau misalkan keduanya juga nggak terdaftar, aku nggak punya kartu KIP atau PIP ketika SMA, dan juga DTKS nggak terdaftar, bantuan-bantuan kayak gitu juga nggak dapat. Nah, coba nanti masuk ke tahap ketiga. Apakah teman-teman ini masuk ke dalam desil 3 dalam P3KE? Nah, kalau misalkan maksimal desil 3 itu teman-teman masih berpotensi untuk mendapatkan beasiswa ini, beasiswa KIP kuliah. Atau nanti yang terakhir yaitu mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan gitu teman-teman. Biasanya ini kalau misalkan dari panti sosial atau panti asuhan ini akan lebih diprioritaskan ya, bisa jadi seperti itu, karena mungkin nanti juga akan dilihat lagi faktor-faktor lain-lainnya gitu. Nah, atau kalau misalkan teman-teman nggak punya ini semua dari 1, 2, 3, 4 ini, coba teman-teman lihat gaji orang tua teman-teman. Apakah gajinya itu pendapatan kotor gabungannya itu 4 juta rupiah setiap bulannya. Nah, itu dicek lagi teman-teman, karena itu maksimal 4 juta teman-teman. Atau nanti teman-teman itu dibuktikan dengan SKTM. Nah, ini penting ya. Aku juga SKTM itu kayak semua orang harus punya sih kalau misalkan mau daftar beasiswa KIP kuliah. Dan buat SKTM ini mudah ya teman-teman, tinggal pergi ke desa aja, terus nanti di desa nanti diarahkan untuk ke kecamatan kayak gitu. Intinya teman-teman kalau misalkan nggak punya kartu KIP kuliah ketika SMA, itu masih memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa ini. Kenapa? Karena banyak hal yang memang diperhatikan dalam persyaratan beasiswa KIP kuliah Merdeka ini. Terutama memang buat teman-teman yang mau masuk ke universitas negeri yang memang kuota dari KIP kuliahnya itu banyak, itu aku merasa merasa peluang itu akan lebih tinggi gitu teman-teman. Karena kalau misalkan semakin banyak kuota dari universitas tersebut, maka peluang teman-teman untuk mendapatkan beasiswa tersebut itu akan lebih luas lagi gitu. Jadi nanti mungkin prioritasnya nggak terlalu atas, tapi yang penting kan keterima gitu ya, seperti itu. Jadi saran dari aku memang teman-teman coba cari universitas dan juga jurusan yang memang memberikan kuotanya itu banyak teman-teman. Kalau kuotanya banyak itu akan lebih memudahkan teman-teman peluangnya mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini. Dan memang kadang memang ada dilihat juga dari jumlah tanggungan gitu ya, jumlah tanggungan keluarganya kayak gimana, berapa jumlahnya, terus apakah kemarin ketika COVID itu terdampak gak penghasilan dari orang tuanya, atau mungkin di keluarganya itu masih ada tanggungan dari nenek kakeknya, atau mungkin rumahnya itu masih ngontrak dan sebagainya. Dan itu semua menjadi faktor juga teman-teman, dan itu semua menjadi penilaian dari tim penilai beasiswa KIP kuliah Merdeka. Jadi memang buat teman-teman yang nggak punya KIP ketika SMA itu nggak harus berkecil hati, aduh aku kayaknya nggak mungkin keterima deh, nggak harus kayak gitu teman-teman. Banyak hal yang memang akan diperhatikan nanti oleh tim penilai, asalkan teman-teman bisa mengikuti itu semua dengan baik, mengikuti semua dengan jujur dan lain sebagainya. Nah, yang intinya teman-teman nanti silakan bisa mengeksplor bisa memasukkan bisa memaksimalkan lah intinya gitu ya. Nanti ketika wawancara juga bisa menjelaskan itu dengan benar, menjelaskan itu dengan jelas dan lain sebagainya, sehingga tim penilai itu nanti jadi paham kondisi teman-teman itu seperti apa, apakah benar layak untuk dibantu atau tidak. Karena memang beasiswa ini tuh kan banyak ya kuotanya gitu teman-teman, jadi memang harus teman-teman maksimalkan lah intinya kayak gitu. Mungkin itu aja teman-temanku pada kesempatan kali ini, aku nggak panjang-panjang di video kali ini. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen baca ebook karyaku, itu silakan kalian dibaca aja melalui link yang ada di deskripsi atau di tadi layar tadi, di pb.link/pintarbeasiswa. Karena itu aku juga udah sharing juga bagaimana nanti cara wawancara dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.